Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salsabila. Di video kali ini aku akan membahas mengapa pendidikan di Indonesia hanya dianggap pabrik pengangguran. Setiap tahun, jutaan mahasiswa di Indonesia lulus kuliah. Mereka penuh harapan siap bekerja. Tapi kenyataannya, banyak yang justru menganggur. Kenapa? Ada yang bilang, sistem pendidikan kita seperti pabrik pengangguran. Kok bisa? Yuk kita bahas. Nah, apa sih pabrik pengangguran itu? Pabrik pengangguran berarti sistem pendidikan kita menghasilkan lulusan dalam jumlah banyak. Nah, tapi sayangnya mereka tidak siap bekerja. Skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Lalu ujung-ujungnya menganggur atau kerja tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, ada 7 faktor yang menyebabkan mengapa pendidikan hanya dianggap sebagai pabrik pengangguran. Masalah yang pertama adalah kurikulum yang ketinggalan zaman. Nah, kebanyakan kampus materinya itu menggunakan 5-10 tahun yang lalu, sementara teknologi berkembang super cepat. Contohnya nih, mahasiswa IT masih bisa belajar bahasa pemrograman yang sudah jarang dipakai, padahal di industri semuanya sudah pakai AI, machine learning, dan teknologi yang terbaru. Jadinya, pas lulus, ilmunya itu sudah usang dan harus belajar lagi dari nol. Masalah yang kedua adalah kebanyakan teori, prakteknya cuma sedikit. 80% kuliah itu ngafalin teori, prakteknya cuma 20%, itu pun sering gak maksimal. Contohnya, mahasiswa akuntansi bisa jelasin teori debit kredit, tapi gak semua bisa pakai software akuntansi perusahaan. Terus, mahasiswa teknik bisa hitung rumus, tapi belum semua pernah pegang alat industri beneran. Perusahaan itu butuh orang yang langsung bisa kerja, bukan yang masih harus diajarin dari awal. Nah, masalah yang ketiga yaitu karena ada soft skill yang diabaikan. Tahu nggak, perusahaan sekarang lebih cari orang dengan soft skill yang bagus. Kemampuan komunikasi, kerja tim, problem solving, kreativitas, leadership, dan ini yang dicari. Tapi di kampus, jarang banget diajarin. Fokusnya cuma nilai ujian dan IPK yang tinggi. Padahal di dunia kerja, soft skill ini yang bikin kamu stand out, dan ini yang paling dibutuhkan. Nah, masalah yang keempat adalah mindset yang salah. Dari SD sampai kuliah, kita hanya dididik untuk jadi pegawai, cari kerja, lamar sana-sini, tunggu dipanggil. Gak ada tuh yang ngajarin kita untuk jadi job creator, buat lapangan kerja sendiri, jadi entrepreneur. Makanya, pas susah cari kerja, kita bingung. Padahal bisa banget loh kita bikin usaha sendiri, terutama di era digital ini. Nah, masalah yang kelima, supply dan demand-nya tuh nggak seimbang. Tiap tahun ada 3-4 juta lulusan perguruan tinggi, tapi lowongan kerja formal cuma sekitar 500.000 sampai 1 juta. Bayangin, 4 juta orang rebutan 1 juta posisi. Pasti banyak kan yang nggak kebagian. Belum lagi jurusan-jurusan tertentu yang sudah terlalu banyak lulusannya. Maka persaingannya pun semakin ketat. Nah, masalah yang keenam adalah karena kualitas pendidikan yang tidak merata. Ada kampus top dengan fasilitas lengkap, dosen berkualitas, dan jaringan luas. Tapi ada juga kampus yang ya gitu deh, fasilitas seadanya, dosen gak update ilmu, bahkan ada yang cuma jual ijazah doang. Akibat dari semua itu adalah kualitas lulusan yang sangat berbeda jauh. Nah, masalah yang ketujuh adalah kampus dan industrinya tuh gak nyambung. Kampus bikin kurikulum tanpa tanya industri butuh apa. Magang mahasiswa cuma jadi tamu, gak belajar hal yang penting.
Jadinya, apa yang diajarkan gak relevan dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Gapnya pun semakin melebar. Nah, lalu apa solusinya? Jangan tunggu sistem berubah. Kita harus ambil kontrol sendiri. Belajar skill yang relevan secara mandiri, ikut online course, bootcamp, pelajari teknologi terkini. Lalu, buat startup kecil-kecilan, freelancing, atau join project open source. Latih entrepreneurial mindset, jangan cuma mikir cari kerja, tapi juga cari masalah terus bikin solusinya. Lalu, networking, join komunitas tech, startup, cari mentor, dan kolaborasi. Era digital ini penuh peluang, kita bisa jadi technopreneur yang menciptakan solusi dan lapangan kerja baru. Jadi, jangan jadi korban sistem selanjutnya, tapi jadilah bagian dari solusi. Mulai sekarang, take action, belajar, berkarya, dan ciptakan masa depanmu sendiri. Be a technopreneur, not just a job seeker. Nah, itu dia 7 faktor penyebab pendidikan Indonesia dianggap sebagai pabrik pengangguran. Yuk jadi bagian dari perubahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.